Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Indah Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bungo. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Rosida. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 19 Bungo, di tempat kami mengajar. Nah, apa kabar Bu Rosida? Alhamdulillah baik, Malah. Gimana Ibu Malah nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Rosida. Nah, Bu Rosida, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya, untuk kegiatan supervisi kelas ya. Nanti di kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait yang nantinya Ibu lakukan untuk kegiatan observasi atau supervisi kelas. Oke, bersedia ya Bu ya? Bersedia banget. Oke. Nah, hari ini kita adakan percakapan observasi kelas ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, sebelum supervisi kita akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu, boleh ya Bu ya? Adapun tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengobservasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas Ibu nantinya. Nah, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Yaitu untuk mematangkan lagi persiapan yang nantinya Ibu lakukan untuk menunjang pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa Ibu di kelas. Gitu ya Bu ya? Iya. Nah, ini Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan nantinya saya ajukan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh banget. Oke. Siap. Nah, ini Bu yang pertama nih ya Bu ya. Nah, kira-kira sih apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk observasi besok? Oke, baik. Terima kasih Bu Malah yang sudah mengadakan ini pembicaraan ya sebelum saya supervisi. Nah, tujuan pembelajaran saya untuk hari Selasa ya Bu, kelas 11 10 itu kebetulan satu hari. Jadi saya punya tujuan pembelajaran jadi tentang teks prosedur materinya. Nah, yang pertama itu tujuannya adalah peserta didik itu bisa membaca teks prosedur dengan baik. Yang kedua, siswa bisa mendapatkan informasi dari teks prosedur tersebut. Terus yang ketiga, peserta didik itu bisa menggunakan elemen bahasa Inggris untuk bisa membuat produk, karena tujuannya saya akan membuat produk nanti dalam pembelajaran saya. Oke, baik sekali ya Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu capai di dalam observasi. Nah Bu, bagaimana nih untuk area pengembangannya yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi bagi siswa Ibu? Baik, dalam pembelajaran materi prosedur teks ini ya Bu, dalam bahasa Inggris saya dua, ada pengetahuan dan keterampilan, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau pengetahuan, saya ingin memberikan peserta didik itu pemahaman bahwa penggunaan teks prosedur teks itu ada di sekitar kita atau di seharian kita, sehingga dia itu bisa membuat atau menuliskan apa yang ada, atau mereka bisa menceritakan langkah-langkah ketika dia memasak atau dan sebagainya. Nah, kalau keterampilan dari segi dia nanti dalam menceritakan, karena nanti ujungnya saya akan membuat diferensiasi produk. Nah, anak-anak akan dibuat per kelompok sehingga mereka membuat produk yang itu dengan konkret ya, dengan benda konkret sehingga mereka bisa membuat video pembelajaran video sesi mereka membuat prosedur teks dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, baik sekali ya Bu ya. Jadi ada 2 area pengembangan yaitu keterampilan untuk keterampilan dan untuk pengetahuan ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rencana pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan. Mungkin bisa dari strategi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran, lalu metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan, serta model pembelajaran yang nantinya Ibu gunakan juga. Kira-kira apa ya Bu? Baik Bu, untuk strategi yang akan saya lakukan untuk dalam pembelajaran saya dalam materi prosedur teks itu adalah menggunakan diferensiasi produk yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian untuk modelnya itu PJPL karena lebih menggunakan produk dan kegiatan dari siswa itu sendiri. Terus yang terakhir tentang metode ya, dengan cara diskusi kelompok. Jadi saya membagikan kelompok berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan anak, sehingga mereka bisa memilih dengan gaya belajar mereka untuk membuat produk yang dihasilkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Oke, baik sekali ya Bu ya. Jadi nanti strategi yang akan Ibu terapkan yaitu diferensiasi produk yang berintegrasikan dengan KSE dan model pembelajarannya PJBL ya Bu ya. Nah, bagus sekali ya Bu. Nah, nanti Bu saya mau bertanya nih, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Oke, saya menggunakan PowerPoint pastinya ya. Asalnya di PowerPoint. Ya. Kemudian saya juga fasilitasi yang audiovisual, visual, kemudian memfasilitasi yang suka membaca dengan LKPD atau dengan materi yang ada di perpustakaan atau mereka mencari di Google. Jadi saya lebih kepada mereka untuk mengembangkan dalam kelompoknya.
kembali ya Bu ya. Jadi nanti media pembelajaran dasar dan PT serta LKPD yang Ibu gunakan untuk menunjang di dalam pembelajaran tersebut. Nah Bu, kira-kira nih kapan nih Ibu akan menerapkannya? Mungkin di kelas berapa, hari apa, dan jam keberapa nih Bu? Baik, jadwalnya hari Selasa di kelas 11 dan 10.3 jam ke 5, 6, 7, 8. Itu ada pembelajaran saya. Oke, jadi nanti Ibu akan menerapkannya di hari Selasa ya Bu ya. hari Selasa. Nah mungkin di hari Selasa di jam ke-78 ya Bu ya, di kelas 10 berapa Bu? 10.1 ya. Nanti mungkin saya akan masuk nih ke kelas Ibu ya. Di situ saya akan ikut Ibu untuk kegiatan observasi atau supervisi kelas. Nanti juga saya akan mencatat hal-hal yang saya temui di dalam pembelajarannya ini ya Bu ya. Nah nanti Bu, kita kan ini sudah melakukan pembicaraan pra-observasi ya Bu ya. Nanti kita juga akan melakukan kegiatan observasi. Nah nanti saya harapkan setelah kegiatan observasi tersebut, Ibu menyediakan waktu kembali kepada saya untuk melakukan pasca observasi ya Bu ya. Kita akan bincang-bincang kembali nih ya Bu Rosida ya. Nah gini Bu, sebelum saya akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sudah jadi lebih memahami, terbayang gitu ya, bahwa pembelajaran itu memang harus set sebaik mungkin gitu. Jadi saya sudah tergambar hari Selasa besok saya mau ngapain gitu ya, pembelajarannya apa, materinya apa, gimana prosesnya sudah tergambar ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Mala, ini sudah membantu saya banget. Sama-sama Ibu Rosida, saya juga terima kasih Bu Rosida sudah meluangkan waktu untuk saya di sini. Sama. Sekian percakapan pra-observasi kami hari ini ya Bu Rosida ya. Semoga sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi yang nantinya akan saya lakukan bersama Ibu Rosida kembali. Nah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosida. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke, silakan Panit. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tepuk semangat. 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 Aduh, kenapa ini kok lemes? Hanif, gimana kabarnya hari ini Hanif? Lelah, kekenyangan. Nah, supaya nggak lelah, apa yang kamu lakukan nih hari ini? Supaya nggak lelah, apa yang kamu lakukan? Refresh. Ya, oke, harus banyak istirahat. Ada lagi yang merasa galau hari ini? Ada? Isti galau? Enggak ya? Oke, bagus. Nah, Ibu absen hari ini, jadi semuanya sudah semangat belajar bahasa Inggris sama Ibu. Kita kemarin sudah belajar ya beberapa materi ya tentang prosedur teks. Nah, hari ini kita belajar juga. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Akila ya. Oke, Akila. Kenapa? Apa? Kemudian siapa lagi? Siki izin ya. Dan yang lainnya hadir. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi sekarang, sebelumnya sudah belajar prosedur teks, sudah kan? Sudah. Apa yang masih kalian ingat dengan materi yang lalu? Sudahkah Ibu tampilkan kemarin gambar-gambar makanan, gambar jus, cara membuat kopi? Nah, itu namanya prosedur teks. Nah, bahasa Inggris juga ada prosedur teks. Nah, sekarang tugasnya adalah kemarin kalian sudah Ibu bagi kelompok, kemudian kalian sudah mempresentasikan hasil dari kalian belajar kelompok atau bekerja dalam kelompok membuat makanan atau minuman yang kalian sukai. Sudah selesai videonya? Sudah. Nah, nanti Ibu tampilkan per kelompoknya. Nah, untuk itu kita ulas dulu. Ada beberapa bagian yang harus Ibu tekankan dalam prosedur teks. Ya, jadi sebelumnya sudah paham ya apa itu prosedur teks? Ya, langkah-langkah. Berarti apa yang kamu bayangkan kalau dalam teks itu? Cara membuat sesuatu. Kalau
ada kalimat how to operate a fan, how operate a handphone. Apa yang kamu pikirkan di sana? Nah, berarti di sana cara-cara mengoperasikan. Nah, ada dua macam ya. How to make, cara membuat. How to operate, cara mengoperasikan. Sudah? Sudah paham ya? Jadi itu adalah teks prosedur. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, sudah terlihat sampai ke belakang? Kalian nampak ya? Atau lebih besar lagi? Enggak ya? Ini ya. Oke, kita belajar prosedur teks. Lanjut di sini. Di sini ada prosedur teks is a type of text that is written to explain how to do something. How artinya how are you? Bagaimana? To do melakukan something. Nah, bagaimana melakukan sesuatu. It's a step by step. Apa step by step? Langkah-langkah. Explanation, penerangan atau petunjuk atau menerangkan langkah-langkah of a process. Ya, cuman aja kita ketemunya prosedur teks baru hari ini, ya. Kemudian di sini ada beberapa konteks yang harus kita pelajari. Ada percobaan, biasanya kalau di saintifik itu ilmuwan. Cara membedah kodok pertama, cara membuat apa lagi bahan kimia, contohnya ya membuat obat-obatan, ya kan menggunakan prosedur teks atau langkah-langkahnya sesuai dengan prosedur teks. Lanjut kita masuk ke di sini. Nah, ini yang mungkin ibu tekankan karena kita sudah ketemu kemarin, kamu sudah membuat tentang prosedur teks membuat makanan dan minuman. Nah, ini yang ibu tekankan. Yang pertama tentang generic structure. Apa itu? Susunan paragraf. Pertama aim atau goal. Apa kemarin aim atau goal? Tujuan. Tujuannya apa? Tercover atau kamu bisa membuat sebuah tujuan dengan judul how to make. Berarti itu termasuk tujuan. How to make a smoothies. Berarti cara membuat smoothies. Tujuannya memberikan instruksi ke orang lain untuk membuat smoothies. Atau how to operate tadi. How to operate handphone. Berarti memberikan tujuan ke orang lain cara membuat atau mengoperasikan handphone. Lanjut itu ada ingredients atau material. Apa itu material? Bahan-bahannya. Kalau cara membuat how to make a smoothies, what is the materialnya? What are they? Apa saja materialnya? Mango, oke. Next. Milk, susu ya, milk. Next. Es batu apa yang nulis? Ice cube. Ube. Ice batu. Ice cube. Apa lagi? Itu aja bisa kita makan. Makan langsung. Berarti menemukan tempat. Ya, tempatnya apa? Gelas atau bowl, mangkok. Spoon, sendok. Blend, blender. Lanjut ke step atau metode. Berarti ini tentang langkahnya. Berarti kalian ada membuat di video kalian kemarin kan langkah-langkahnya apa? Bahan-bahannya. Oke, nanti kita lihat. Lanjut ke sini. How to make a banana smoothies. Ya, harusnya itu B ya. Bagaimana membuat smoothies banana pisang. Oke, di sini berarti how to make a banana smoothies itu termasuk apa tadi teksnya? Susun teksnya itu termasuk di atas sendiri. Mau ada kotak di sini. Aim atau goal. Tujuannya ini membuat banana smoothies. Lanjut paragraf kedua isinya apa? Setelah aim atau goal apa tadi di bawahnya? Material. Material atau bahan-bahannya. Dan di sini ada. Can you write? Who want to read this passage? Okay, please. Okay, dia. Okay, stand up. Berdiri. Oke, silakan dibaca ini boleh. Atau di depan, nampak? Nampak di situ atau sini aja? Nampak di sini. Ini boleh ngeras. Setengah itu ahal. Videos. Ahal of milk.
You like strawberries, mangoes, etc. Material 2 banana, 2 pisang, setengah cup of ice cup, setengah gelas ya es batu, setengah cup, setengah gelas dari milk susu, 3 sendok honey, you know honey, madu. Kalau kamu mau menambahkan boleh atau letakkan biasanya ada topping ya. Kita pernah ngomongnya topping itu ada strawberries, mangoes itu boleh. Topping di atasnya. Ada parutan kejunya kan? Atau belum pernah makan smoothie atau ya? Sudah ya. Nah. Oke, next. Ini apa artinya step tadi? Langkah-langkah. Material sudah paham ya? Berarti masuk ke langkah-langkah. Ruang sulit, siapa yang baca? Oke, Nailin. Kelas. This text. Okay, setengah. 6 slides out the face for our ingredients. Pour the blender, then pour it into a glass and enjoy. Okay, good. Presentation ya about your project. Kita presentasi tentang project kita kemarin yaitu membuat makanan minuman yang kalian sukai. Kemarin sudah dibagi kelompok. Nah, ada beberapa video yang masuk. Nah, ibu minta nih kelompok siapa yang mau? Oke, Desta ya. Oke, kita lihat kelompoknya, silakan ke depan. Oke, please you stand up in front of the class with your book. Oke, I open your Oke, friend. Ya, pembagian tugasnya ada yang mencari benarnya dan ada yang melakukan membuat video tersebut. Sudah, jadi kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Oke, silakan. Oke, any question? Oke, Linda. Oke, good. Bagaimana cara bisa bekerja sama dengan satu kelompok? Teamwork ya, teamwork. Atau bagaimana kalau bisa bekerja sama dengan teman-teman yang kamu kelihatannya kompak? Apa yang kalian lakukan? Nah, silakan. Apa yang kalian lakukan? Itu belajar ya di kelompokmu. Samanya itu sudah bicara dengan baik. Oke, gimana? Kelompok yang depan, good or very good? Very good. Very good. Oke, good. Dua. Oke, next. Oke, this is enough. Kita belajar prosedur teks. Adakah yang kalian rasakan? Oke, balik ya Bu ya. Kayak inilah si Sofi. Apa yang kamu rasakan? Oh, saya merasa senang, saya merasa ini. Iya. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran prosedur teks, kalian sudah membuat proyek, kalian sudah bekerja sama dengan teman kalian mengedit video sebagus mungkin. Nah, pembelajaran itu yang seperti ini namanya diferensiasi ya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Oke, Sofi, what do you feel? Apa yang kamu rasakan? Pembelajarannya lebih menyenangkan, asik, dan mudah dipahami. Oke, terima kasih. Jadi, kegiatan ini akan bertahankan untuk selanjutnya. Yang nanti kita perlu semester kedua. Oke, kesimpulan dari prosedur teks tadi adalah teks yang berisi cara membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau present tense. Oke, sudah dipahami? Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke.
Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami pada kegiatan pasca observasi. Saya Dwi Indah Kumelasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bungo. Saya masih ditemani dengan rekan saya Ibu Rosida. Beliau sudah melakukan kegiatan observasi yang sudah saya amati juga. Nah, di sini kami akan melakukan sedikit percakapan mengenai jalannya observasi yang sudah beliau lakukan. Nah, assalamualaikum Ibu Rosida. Waalaikumsalam Bu Nala. Gimana keadaannya Bu Rosida? Sehat ya. Nah, nanti Bu Rosida di sini terkait dengan proses evaluasi, di sini kita bertujuan untuk mengetahui nih sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan untuk Ibu. Boleh ya Bu ya? Bu, siap-siap. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ini Ibu ya, bagaimana nih perasaan Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Pembelajaran yang saya lakukan tadi membuat saya tuh bersemangat Bu setelah saya melakukan kegiatan yang observasi, karena umpan balik dari siswa kan sangat membuat mereka juga bersemangat, senang dan enjoy dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, kita tahu bahasa Inggris kan sangat menyulitkan ya Bu, sangat sulit gitu Bu. Ada nggak nih perasaan tegang gitu Bu tadi? Awalnya sih ya, tapi setelah mengalir saja ternyata ya Enjoy seperti ya, Bu, biasa ya? ya, karena kita Oke. sudah tahu langkah-langkah pembelajaran. Bagus sekali ya Bu Rosida ya. Nah, jadi Bu Rosida pertama mungkin merasa tegang, tapi habis itu ngalir enjoy aja ya Bu ya. Nah, bagus Bu. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, misalnya area pengembangan apa nih yang Ibu lakukan di dalam kelas serta tahap-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ada pengembangan untuk murid saya yang kemarin sudah di RPP ya, mungkin Ibu sudah melihat. Yang pertama pengetahuan. Nah, saya kemarin meneruskan dalam diferensiasi konten. Nah, dengan saya membuat PowerPoint, membuat AKPD ya, Bu sudah mencakup di sana tentang pengembangan pengetahuan. Terus kalau keterampilan, diferensiasi saya adalah produk Bu. Saya membuat mereka itu dengan membuat kelompok berdasarkan minat bakat mereka untuk membuat prosedur teks yang mereka sukai. Oke Bu ya. Jadi sudah area pengembangannya yaitu di pengetahuan dan di keterampilan. Nah Bu, kira-kira di area pengembangan tersebut yang Ibu lakukan tadi nih Bu ya, apakah sudah berjalan dengan baik Ibu? Kurang lebih sudah cukup ya Bu, tapi masih ada yang perlu ditambahkan lagi. Nah, menurut Ibu apa yang perlu ditambahkan dan mungkin ada nggak kendala Bu yang Ibu hadapi pasca observasi tadi? Saya menemukan kendala itu ketika siswa kan memang kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang ya Bu. Jadi ketika saya sumber video, mereka itu masih membuat di Google dengan bahasa mereka yang mungkin sebenarnya itu tidak bisa atau tidak boleh, tapi karena itu tadi kemampuan siswa yang masih kurang. Nah, kendala itu saya akan buat itu menjadi teratasi ya, mungkin dengan saya menyediakan kayak labor bahasa ya Bu, itu sebagai dari sekolah, usulan saya dari sekolah, kemudian belajar dari Google dan YouTube untuk bisa memfasilitasi siswa sehingga siswa itu paham dengan belajar kalimat-kalimat bahasa Inggris. Jadi kendalanya banyak siswa yang belum mumpuni Iya, dalam benar. pembelajaran bahasa Inggris ya Bu. Otomatis mereka masih minim kosakata Iya, ya. Nah, penyebabnya Bu nih kira-kira apa ya? Dari SMP-nya dulu Bu, karena memang kan kita memang kondisi Kurang literasi ya, Bu, ya. kondisi sekolahnya Benar mungkin, sekali. kemudian siswa kan kalau bahasa Inggris memang kurang diminati kan dari SMP. Lingkungan juga bisa Iya jadi. benar, jadi kualitas sekolah juga belum memadai kalau di sini lah Iya, bahasa belum ada. Jadi di sini kiat-kiat Ibu untuk menunjang atau meminimalisir kegiatan tersebut yaitu dengan mungkin mengusulkan kepada sekolah-sekolah tadi ya Bu ya, untuk menyediakan labor bahasa. Terus Ibu juga mungkin bisa meningkatkan literasi siswa-siswi Ibu Iya. kembali ya, bagaimana mereka memperbanyak kosakata yang ada. Nah Ibu ya, atau mungkin Ibu bisa menambahkan les tambahan atau les sebagainya, itu juga mungkin baik ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan yang akan menjadi rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus saya ingin nanya nih Bu, kira-kira kapan nih ya rencana itu akan Ibu realisasikan? Oke, untuk
pengembangan saya akan aseskan mungkin awal semester ya dengan saya mengikuti webinar, kemudian saya akan mengadakan rencana English Club yang sempat mati suri ya sebelumnya Bu. Jadi itu akan saya gali. Digali lagi ya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nanti kita kalau ada waktu kedepannya kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya mengenai pembelajaran yang sudah Ibu Rosidah lakukan. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, pada akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik dari pra observasi serta pasca observasi dapat berjalan dengan lancar. Saya di sini ditemani oleh Bu Rosidah. Terima kasih sekali atas waktunya ya Ibu Rosidah ya. Semoga tetap semangat dalam mencerdaskan pendidikan di Indonesia ini. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.